saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Uzan Alapsi dengan NIM 4242311049 dari kelas Malam B, Prodi Teknologi Rekayasa Elektronika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah yang berjudul Peran Teknologi dalam Meningkatkan Kualitas Hidup di Era Digital. Oke, di slide kedua ada abstrak, yaitu membahas tentang peran teknologi dalam meningkatkan kualitas hidup manusia di era digital. Teknologi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, memberikan dampak positif di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan komunikasi. Namun, teknologi juga membawa tantangan, termasuk ketergantungan berlebih dan ancaman privasi, melalui analisis literatur dan studi kasus. Mengkaji bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung keberlanjutan kehidupan manusia. Oke. Setelah itu ada pendahuluan yaitu latar belakang. Di era globalisasi, teknologi telah menjadi motor penggerak utama dalam berbagai aspek kehidupan. Inovasi teknologi terus berkembang pesat, mempengaruhi cara manusia bekerja, belajar, komunikasi, dan menjalani aktivitas sehari-hari. Teknologi informasi dan komunikasi seperti TIK, kecerdasan buatan seperti AI, dan Internet of Things di IoT merupakan beberapa contoh teknologi yang telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan manusia. Kemudian ada rumusan masalah, bagaimana teknologi mempengaruhi kualitas hidup manusia, apa saja dampak positif dan negatif dari penggunaan teknologi, dan yang terakhir, bagaimana cara memanfaatkan teknologi secara optimal untuk mendukung keberlanjutan hidup, untuk mendukung keberlanjutan kehidupan. Dan yang ketiga yaitu tujuan, yaitu mengidentifikasi peran teknologi dalam berbagai aspek kehidupan, menganalisis dampak teknologi terhadap kualitas hidup manusia, dan yang terakhir memberikan rekomendasi untuk penggunaan teknologi yang bijaksana. Kemudian aja bagian tinjauan pustaka, definisi teknologi menurut Oxford English Dictionary. Teknologi adalah penerapan pengetahuan ilmiah untuk tujuan praktis, terutama dalam industri. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, teknologi mencakup berbagai perangkat, sistem, dan metode yang dirancang untuk memudahkan aktivitas manusia. Kemudian ada perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi dapat ditelusuri dari revolusi industri pertama hingga era digital saat ini. Setiap era membawa inovasi yang mengubah cara manusia hidup dan berinteraksi. Kemudian ada dampak teknologi. Mulai dari dampak positifnya dulu ya. Yang pertama ada dari sektor pendidikan, akses terhadap pembelajaran online dan sumber daya digital. Kemudian ada sektor kesehatan, diagnosa dan medis yang lebih akurat melalui teknologi seperti MRI dan AI. Dan yang terakhir ada sektor ekonomi, kemunculan ekonomi digital dan perdagangan elektronik. Dan kemudian ada dampak negatifnya yaitu ketergantungan berlebih pada teknologi, ancaman privasi dan keamanan data, dan yang terakhir pengurangan interaksi sosial langsung. Kemudian ada metode penelitian. Yang pertama itu metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis literatur dan studi kasus. Data dikumpulkan dari jurnal ilmiah, buku, artikel, dan laporan resmi terkait teknologi. Kemudian ada prosedur penelitian. Yang pertama itu identifikasi topik dan masalah penelitian. Yang kedua, pengumpulan data dari sumber terpercaya. Dan yang ketiga, analisis data untuk menjawab rumusan masalah. Kemudian hasil pembahasan, yaitu peran teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi telah mempermudah berbagai aktivitas, seperti komunikasi jarak jauh melalui aplikasi aplikasi pesan instan dan video call, transaksi keuangan melalui mobile banking, serta akses informasi melalui internet. Kemudian tantangan dalam penggunaan teknologi. Meski memiliki banyak manfaat, teknologi juga menghadirkan tantangan seperti risiko keamanan cyber, penyebaran informasi palsu, dan masalah kesehatan akibat penggunaan perangkat digital yang berlebih. Kemudian ada strategi optimalisasi penggunaan teknologi, yaitu ada yang pertama ada edukasi teknologi, meningkatkan literasi digital masyarakat,
Kedua, ada regulasi, membuat kebijakan untuk melindungi privasi pengguna. Dan yang terakhir, inovasi inovasi berkelanjutan, mendorong pengembangan teknologi ramah lingkungan. Kemudian ada yang terakhir, yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Simpulannya yaitu teknologi memiliki peran besar dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Namun tantangan yang dapat ditemukan perlu dikelola dengan bijak agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. Kemudian rekomendasinya, yang pertama masyarakat perlu meningkatkan literasi digital untuk pemanfaatan teknologi secara bijak. Yang kedua, pemerintah dan institusi terkait harus memperkuat regulasi dalam melindungi privasi dan keamanan data. Yang ketiga, penelitian dan inovasi teknologi harus terus dikembangkan untuk menciptakan solusi yang mendukung keberlanjutan. Oke, sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.